Selamat pagi Bu Dosen, perkenalkan nama saya Serena Fibiola dengan NIM 0320200002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi yang diberikan kepada wanita yang mendapat suntikan periodik untuk mencegah kehamilan. Saat ini beberapa kontrasepsi hormonal yang dikembangkan dan sudah tersedia, yaitu suntik setiap 3 bulan sekali dan 1 bulan sekali. Secara umum, kontrasepsi suntik mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi, angka keberhasilannya, sehingga jarang dikhawatirkan terjadi kelupaan seperti halnya penggunaan kontrasepsi hormonal oral yang diminum setiap hari. Pemakaiannya dapat diberikan saat menstruasi atau setelah melahirkan. Adapun jenis-jenis dari injeksi kontrasepsi, yang pertama kontrasepsi progestin yaitu DMPA yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di intramuskular. Yang kedua deponoretisteron mengandung 200 mg noretidron enatat yang diberikan setiap 1 bulan dengan cara disuntik intramuskular. Yang kedua itu ada kontrasepsi kombinasi, yaitu depoestrogen dan progesteron. Jenis suntikan kombinasi ini terdiri dari 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estrogen sipionat. Injeksi ini dilakukan 1 kali setiap 28 sampai 30 hari. Untuk indikasi injeksi kontrasepsi ini, yang pertama usia reproduksi, setelah melahirkan, menghendaki kontrasepsi jangka panjang, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, tidak dapat menggunakan kontrasepsi berekstrogen, mendekati usia menopause, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, dan setelah abortus atau keguguran. Untuk kontraindikasinya yaitu hamil atau dicurigai hamil, pendarahan pervaginaan yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorrea, menderita kanker payudara. Untuk keuntungan injeksi kontrasepsi ini, yang pertama sangat efektif, yang kedua pencegahan kehamilan jangka panjang, yang ketiga tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh pada ASI, klien tidak perlu menyimpan pil, dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, dan menurunkan krisis anemia bulan sabit. Untuk kerugiannya, sering ditemukan gangguan haid, klien sangat bergantung pada tempat sarana layanan kesehatan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya, permasalahan kenaikan berat badan, tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B maupun HIV, terlambatnya kesuburan setelah penghentian pemakaian, terlambatnya kembalian kesuburan bukan karena terjadinya kerusakan atau kelainan pada organ, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan, terjadinya perubahan lipid serum pada penggunaan jangka panjang, dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Untuk cara kerja injeksi ini, yang pertama menekan ovulasi, membuat lender cervix menjadi kental sehingga sperma terganggu, perubahan pada endometrium sehingga implantasi terganggu, tidak dapat menghentikan kehamilan yang sudah terjadi. Efektivitas kontrasepsi suntik progestin memiliki efektivitas tinggi, yaitu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Asal penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk cara penggunaan injeksi ini, yang pertama, kontrasepsi suntik progestin DMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskular di dalam daerah pantat. Apabila suntikan diberikan terlalu dangkal, penyerapan kontrasepsi suntikan akan lambat dan tidak bekerja secara cepat dan efektif. Pemberian kontrasepsi suntik progestin noristerat untuk 3 injeksi berikutnya diberikan setiap 8 minggu, mulai dengan injeksi kelima diberikan setiap 12 minggu. Yang kedua ada kontrasepsi suntik kombinasi. Jenis suntikan kombinasi ini adalah 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estrogen sipionat yang diberikan injeksi IM sebulan sekali. Untuk efek sampingnya ada gangguan haid, sakit kepala, penambahan berat badan, keputihan,
galaktorea atau pengeluaran ASI yang berlebihan, depresi, pusing dan mual, dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido dan gangguan emosi. Selanjutnya untuk SOP injeksi kontrasepsi itu, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alatnya itu, yang pertama ada obat suntik kontrasepsi suntikan progestin sesuai pilihan, speed disposable 3 cc, kapas alkohol, tensimeter, stetoskop, timbangan berat badan, kartu akseptor, dan bengkok. Selanjutnya untuk prosedur, yang pertama ada tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, perkenalkan Ibu, saya Adria. Di sini saya ingin melakukan KB kepada Ibu. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan KB? Belum. Ibu sudah tahu jenis KB apa saja? Sudah Ibu. Untuk saat ini Ibu ingin menggunakan jenis KB apa? Untuk saya ingin menggunakan jenis injeksi untuk kontrasepsi Ibu. Jadi untuk suntik kontrasepsi ini Bu, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Apakah Ibu sekarang masih menyusui? Masih Ibu. Baik, untuk karena Ibu masih menyusui, saya sarankan Ibu untuk menggunakan suntik kontrasepsi yang 3 bulan ya Ibu. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Adria Bu, Umurnya? 50 tahun. Apakah Ibu pernah menderita riwayat hipertensi, Tidak Ibu. DM, diabetes mellitus atau pendarahan? Tidak Ibu. Baiklah Ibu. Untuk efek samping dari penggunaan kontrasepsi ini ada Ibu, yaitu untuk gangguan haid mungkin Ibu nanti ke bulan depannya akan tidak normal atau sering terlambat haid, lalu ada penambahan berat badan. Apakah Ibu setuju? Sebelum kita melakukan tindakannya, kita menimbang berat badan terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, untuk berat badan Ibu tadi normal ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung naik ke tempat tidur ya Ibu. Mari Ibu. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita mengukur tekanan darah pasien terlebih dahulu. Permisi Ibu, kita ukur tekanan darahnya dulu. Baik Ibu, untuk tensinya normal ya Ibu. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu perawat memakai handscoon. Sesudah memakai handscoon, perawat memasukkan obat ke dalam speed. Di sini speed yang kita gunakan adalah speed 3 cc. Sebelum kita melakukan penyuntikan kepada pasien, kita harus pastikan dulu apakah ada emboli atau gelembung udara dalam speed. Jika ada, kita keluarkan. Selanjutnya, perawat memposisikan pasien. Permisi Ibu, apakah Ibu bisa miring? Bisa Bu, saya bantu ya Ibu. Sedikit ya Ibu. Lalu perawat melakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan penyuntikan. Permisi Ibu. Di sini untuk areanya yaitu 1/3 dari sias dan 2/3 dari koksigis.
Setelah gelembung udara dikeluarkan dan kita akan melakukan penyuntikan. Permisi ya Ibu, untuk derajatnya itu 90 derajat. Di lokasi yang akan kita suntikan, kita cubit daerahnya agar lebih menggampangkan kita untuk melakukan penyuntikan. Setelah itu kita lakukan dep pada lokasi yang sudah kita suntikkan. Permisi ya, Ibu. Baik Ibu. Setelah melakukan penyuntikan, kita akan melakukan dokumentasi dan terminasi pada pasien. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik. Lalu yang terakhir, setelah semuanya selesai, kita rapikan peralatan, kita rapikan pasien. Di sini perawat membuka handscoon dan mencuci tangan kembali. Baik Ibu, tindakan kita tadi setelah selesai. Untuk selanjutnya Ibu, saya sudah menulis rutinitas Ibu nanti datang kembali ke sini untuk melakukan penyuntikan kontrasepsi selanjutnya. Baik, sekian tindakan kita ya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu.